إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Langsung muslimin, Bapak Ibu, jemaah pengawasan rahimakumullah, apa kabar semuanya, sehat? Segala puji bagi Allah pada kesempatan malam hari ini, kula panjenengan sami kita semua bisa berkumpul setelah kita menjalankan sholat maghrib bersama-sama berjamaah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertafakuh fiddin, mengumpulkan kekuatan semangat, ilmu dan amal soleh sebagai bekal kita untuk menuju perjumpaan yang pasti, yakni perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan November di penanggalan Masehi. Tinggal 2 bulan lagi nggak ada, kita sudah memasuki 2025. Dan nanti kemungkinan di awal-awal tahun, kalau tidak Februari sekitar itu, kita sudah akan mempersiapkan perjumpaan dengan saum Ramadan. Maka begitu cepat waktu itu berlalu Bapak Ibu, tidak terasa. Maka ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman, bahwa waktu terasa sangatlah singkat. Kita ini ndek wingi awake dhewe Januari kok wis ujug-ujug wis tekan November. Pramila wis menika Bapak Ibu, monggo kula panjenengan sami saling menyemangati, saling berwasiat takwa, saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan kesabaran. Sholawat lan ugi salam Bapak Ibu konjuk dumateng Nabi kula panjenengan sami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, para istri, putra-putri beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan ugi sedanten kaum muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, sebuah keluarga adalah sebuah entitas, lembaga yang menghuni rumah. Itulah kenapa rumah itu disebut sebagai rumah tangga, karena disitulah kalau panjenengan sami sebagai suami, sebagai ayah, ibu-ibu sebagai istri dan sebagai ibu menyemai cinta di dalam bingkai syariatnya. Maka penting kiranya untuk mengetahui rumah yang seperti apa yang diridhoi Allah Ta'ala. Podo-podo duwe omahe, mungkin orang menilai, wah omah iki nek jembar, nek apik, nek sawangane saking ngajengan menika sae, wah ketoke ning jero iki bakalan kerasan. Omah iku nek misale akeh wit-witane, pagere ya dhuwur, engko insyaallah omah itu bakalan aman. Tapi yang kita cari Bapak Ibu, selain bikin kerasan, selain bikin aman, rumah kita itu juga rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan soal ukurannya, tapi soal berkahnya. Bukan soal jembare, bukan soal sempite, tapi soal bagaimana rumah itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila selama nanti menunggu adzan Isya atau mungkin jam 7 kita akan membahas tentang 10 ciri-ciri atau mungkin ciri-ciri, ya, ciri-ciri rumah-rumah yang diberkahi Allah. Dan kita supaya apa Ibu Bapak rahimakumullah, kita mengusahakan rumah kita menjadi salah satu di antara ciri itu. Pertama, ciri apa yang menjadikan sebuah rumah itu akan
diberkahi oleh Allah, pertama adalah rumah itu senantiasa menyampaikan salam, uluk-uluk salam. Para penghuninya kalau masuk rumah selalu menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang punya rumah menjawab. Nabi SAW pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Lalu kemudian beliau berkata, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika aku melihatnya maka hatiku menjadi sejuk. Dan engkau wahai Abu Umamah termasuk di antara mereka. Maka wahai Abu Umamah, jika engkau masuk ke dalam rumah, berilah salam kepada penghuninya agar menjadi berkah bagimu dan agar menjadi berkah pada penghuni rumah itu." Maka Abu Umamah ngendika, "Demi Allah, sejak saat itu aku tidak melupakan nasihat Nabi itu." Mudah dimengerti nih Bapak Ibu. Jadi Rasulullah ketika ketemu dengan Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya 16 tahun, beliau ngendika, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia itu yang membuat hatiku menjadi sejuk kalau melihatnya. Dan engkau wahai Abu Umamah adalah termasuk di antara orang-orang yang aku lihat itu." Maka kemudian beliau memberikan nasihat, "Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk ke dalam sebuah rumah, berikanlah salam kepada penghuni rumah itu agar jadi berkah untukmu dan berkah untuk penghuni rumah tersebut." Dari sinilah Bapak Ibu rahimakumullah, sebuah rumah yang diberkahi adalah rumah yang membiasakan salam. Salam apa? Salam-salam yang diperintahkan oleh agama. Agama kita Islam, salamnya ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Matur sizin Pak, Bu. Atau mungkin kita sendiri ya. Assalamualaikum, ya Ibu aja sini jero ala Pak, tak pikir tamu. Wong yo ning omahe dhewe lho dadak anggo salam lho. Ada dalilnya Masyaallah muslimin. Jadi meskipun rumah kita sendiri, meskipun kita suami yang punya rumah itu, meskipun kita istri, meskipun kita ibu, meskipun kita anak, biasakanlah untuk melafalkan salam. Tujuannya menapa? Tujuannya kersane kula panjenengan sami sebagai orang yang mengucapkan mendapat barokahnya, dan orang-orang yang berada di rumah itu juga mendapatkan keberkahan dari ucapan salam ini. Mboten sah diganti-ganti. Sepada ini apa itu? Sepeda jengki atau sepeda gunung. Nah, itu sepeda ya. Selamat pagi atau kula nuwun. Ya, kalau kula nuwun pakai assalamualaikum sekalian bagus. Sebagai orang Jawa kita gunakan itu. Tapi yang paling bagus adalah assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam keselamatan buat panjenengan. Waalaikumsalam, dan keselamatan juga buat panjenengan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, apa ciri sebuah rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Rumah yang selalu digunakan sholat dan berjamaah. Maka oleh karena itu, pertama kalinya di negeri Mekah yang penuh berkah, Allah menciptakan rumah ibadah Baitullah di muka bumi. Melalui Baitullah, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dan hambanya pun berusaha menyambut guna mendekatkan diri kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, gunakanlah rumah kita itu untuk beribadah. Kalau misalnya jamaah, silakan ibu dengan putrinya. Kalau bapak-bapak dan laki-laki, silakan pergi ke masjid, gunakan rumah itu untuk ibadah. Ya meskipun rumah yang itu sempit gitu, tapi disediakan satu ruang sing napa di situ dipakai untuk beribadah, bisa untuk duduk-duduk, ngaji, zikir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang rutin meskipun itu kecil. Zikir, menyebut asma Allah, dan mungkin mengaji ya. Barang siapa yang membaca Quran 10 ayat setiap harinya, maka dia berada dalam lindungannya Allah. Lah kalau kula panjenengan sami menika maca Quran, goleke sing langsung sing dhuwur-dhuwur, targete langsung sing hebat-hebat, kemungkinan kula panjenengan sami kurang atau tidak bisa menggapainya. Lah mulai nek bapak-bapak kula panjenengan sami nggih Pak nyambut damel, gaweane akeh, kuasa pulang-pulang cek kon maca Quran kadang-kadang berat. Tapi kalau kita misalnya 10 ayat dalam sehari, kita sholat 5 kali dalam sehari, 5 waktu, setiap sholat 5 waktu kita baca 2 ayat. Mungkin sebelum subuh 2 ayat, sebelum duhur 2 ayat, sebelum asar 2 ayat, sebelum maghrib 2 ayat, sebelum isya 2 ayat. Sehari kita sudah baca 10 ayat. Maka di tempat tinggal kita itulah kita ibu bapak rahimakumullah, kita lestarikan tempat rumah kita itu sebagai tempat ibadah. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'am buyutan tastahifunaha. Dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Allah juga menjadikan bagi kalian rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan. Dan waktu kamu bermukim dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai pada batas waktu tertentu. Surat An-Nahl ayat 80. Kan ada yang bilang Bapak Ibu nek kados kula bersiar baitullah senengane ngajak-ngajak umroh. Di video-video umroh itu bilang Allah itu memerintahkan kita untuk umroh, tapi tidak memerintahkan kita untuk punya rumah. Akhirnya dipertentangkan antara duitnya nggo tuku masih apa duitnya nggo tuku umroh sih. Padahal di dalam ayat ini disebutkan, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Fitrahnya manusia itu ya butuh tempat tinggal, butuh rumah. Ya meskipun rumah kita itu ngontrak, meskipun rumah kita itu beli sendiri, kalau kita punya rumah, disitulah tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa panjenengan nggih Bapak Ibu, kalau misalnya berjuang dari dulu ya, kami ini perintis, kami bukan pewaris. Bapak Ibu mboten marisi napa-napa ya. Awake dhewe kudu berjuang dhewe, golek upah dhewe, golek duit dhewe, tuku omah dhewe, tuku lemah dhewe. Maka pada saat rumah itu kita cicil sampai bertahun-tahun, kemudian ternyata bisa lunas, itu kebahagiaan yang luar biasa untuk memiliki rumah tinggal tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ma'asyiral muslimin, tugas kula panjenengan sami adalah nopo? Mengisi para penghuninya, yaitu orang-orang yang tinggal di dalamnya, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kiranya untuk kita berikan pemahaman kepada istri kita, nggih Pak. Kita berikan masukan kepada suami kita, nggih Bu, kepada anak-anak kita. Diperintah oleh Allah untuk mendakwai keluarga. Dalilnya apa Bapak Ibu? Di dalam surat Toha. Surat Toha menika surat ingkang nomor 20 ayat nomor 132. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa.
Inilah kalimat dari Allah Ta'ala di dalam surat At-Toha ayat 132. Wa'mur ahlak, dan perintahkanlah kepada keluargamu, perintahin Bapak Ibu, bisolah, untuk mendirikan sholat. Maka kemarin saya membahas di majelis yang lain, salah satu tanda kalau hati itu sudah marit, ya. Jadi hati ini qalbun salim, qalbun marit, qalbun mayit, ya. Kalau hati itu sakitnya pun nemen, pesua kita ini wangil diobati, salah satu tanda ini apa? Ketika yang bersangkutan sudah berani untuk meninggalkan sholat. Lah Bapak Ibu jenenge wong ninggalke salat menika nggih mboten langsung mendadak. Ora langsung tiba-tiba ora salat. Wis mulai saiki aku ora salat, mboten. Tapi kalau para ulama mengatakan meninggalkan salat itu dimulai dari napa? Meninggalkan salat rawatib. Jadi salat qobliyah ba'diyah sudah mulai ditinggal. Terus rasa weh wong guru sunnah. Nanti lama-lama meninggalkan pergi ke masjid. Lho Pak wis adzan lho Pak, mboten tidak masjid. Sampun salat ning omah wae. Mungkin alasane kathah. Masjid kene iki komate kecepet no. Nyalake sing komat. Mungkin nek digawe pas takmir rapat jare wong-wong niku mriki masjid kok mati kecepatan niku Pak. Oh nggih. Mengke kula damel 15 menit nggih. Bar niku kenteng masjid nggih ngalasan meleh ojo sing niki kok mati suwe banget to. Aku ngenteni nganti ngantuk. Dek mau kecepatan mboten kersa nggih. Alasane kok nek wudu ning omah mlaku lagi tekan kono wis komat. Lah bareng saiki 10 menit 15 menit alasane kesuwen. Imame jane wis ana lurang dang-dang mulai tak ngenteni tit. Wah, wis ngantuk ngene iki carane, nggih. Napa mulai subuh, Ada sing pengen neng buri, ada sing pengen ndang neng pasar pulaan sayur, ya, wis kathah, Pak. Nanti kalau sudah mulai meninggalkan sholat di masjid, sudah mulai berani meninggalkan sholat jamaah. Lho jenengan iku lho, Pak, wis ora sholat neng masjid. Aku sholat ya ditinggal, neng omah sholat dhewe, jenengan iku karepe piye? Lah piye to, Bu? Aku ngerti aku jiko air wudu mbok ndang jiko wudu. Malah biek wae randang-ndang aku yo kesuwen nek ngenteni kowe sholat. Wis wudu suwe ning kamar mandi ku bae tiwas tak anteni bae malah BAB ya. Wis nganggo kerudung, nganggo mukena, jek randang-ndang wis kesuwen aku pengen sholat gendang cepet. Nanti lama-lama kalau sudah mulai tidak mau sholat jamaah, sholat sendirian. Sholat sendirian akhirnya nopo? Sak-sae kecepatane, sak-sae waktune. Nah kalau sudah kayak gitu, lama-lama loh, ternyata orang subuhan ya apa-apa toh, ya. Tak pikir nek subuhan ini terus kemudian dino kuwi aku ora oleh duit. Ya, bae malah duitku akeh, ya. Ternyata orang mahriban ya ora apa-apa toh. Ya. Tiwas biasanya aku anggar adzan selak mulai selak kesusu pengen maghrib. Lah saiki aku ora tau mahriban uripku ya ora apa-apa iki. Lah niki. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah Allah. Perintahkan keluargamu bis-shalah, untuk sholat. Pramila nggih Bapak-bapak, ihfadilah yahfadka. Jagalah Allah di keluarga dengan apa? Bikin peraturan anak-anak adzan langsung. Kalau dulu ya Pak, ibu-ibu ingat mboten? Zaman awake dhewe cilik biyen niku enten film Keluarga Marpun kalau nggak salah nih. Jadi bapak ini pun apa-apa dimeniti, ya, mandi 5 menit, ya, makan 3 menit. Ya. Bapaknya saking disiplin ini kata semangatan. Ya. Sekarang bapak-bapak mungkin sudah mulai meninggalkan itu. Karena sholat oleh mboten apa, lemes, ngantuk, ya wis rapopo lho, rapopo. Bu, wis sholat kok durung? Dereng Pak, mungkin mawon anggar sarep rampung gaweane kalau tak sholat. Ya wis gendang dirampung ki.
Untuk urusan yang lain mungkin kita masih bisa tolerir ya Bapak Ibu. Masalah istri kita nggak mandi misalnya, ratus tuh Bu, adem banget loh Pak, ya kan? Ya wis rawopo turune jejer karo aku ya. Tapi kalau masalah sholat Bapak Ibu, kita harus cerewet ya. Harus betul-betul menegakkan aturan. Karena ini bukan syariatnya manusia, tapi ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Le tole kowe dolano atuh karepmu, tapi mulai sadurunge maghrib. Le tole kowe arep ning ndi wae karo kancamu monggo ning izin, tapi siji sing kudu mbok cekel. Kowe ora dadi apa-apa ora masalah, ora dadi pejabat ora masalah, tapi tulung aja sampai kon ninggalke salat. Wasbir alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya namanya memerintahkan anak-anak ibu ya, pasti itu butuh usaha yang luar biasa ya. Nah, sholat dulu sebentar nih, masih pegang HP. Mungkin 10 menit udah sholat belum? Belum. Ya Allah, HP-nya taruh, sholat. Yami ya. Tapi jangan HP nih Pak ya. Sholat ora juga wis swandal lagi makan ya. Makanya ma'asyiral muslimin, bersabarlah. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, jadikanlah rumah kita itu rumah untuk tempat ibadah, terutama buat istri kita, anak-anak kita yang pengen sholat kapan saja. Luangkan satu ruangan, berikan sajadah di situ, biar tempat untuk munajat, meminta kepada Allah tentang apa-apa yang bisa kita minta. Nomor 3 Bapak Ibu, apa ciri sebuah rumah itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumah-rumah yang di dalamnya diisi dengan majelis-majelis zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jenengan pulang dari masjid ini subuh-subuh kemudian masuk ke dalam rumah, masih dalam posisi pakai mukena, masih bawa sajadah dijereng di ruang tengah, duduk di situ sampai suruh berzikir. Rumah kita agar dipakai untuk majelis zikir. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah kalian kepadaku. Fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Menawi kalau menjadikan sami Bapak Ibu menjadikan rumah kita itu Masya Allah penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir. Baru kemarin itu Pak, kalau niku dijak rombongan jamaah simo mriki, Bapak Ibu ingkang jamaah haji tahun 2010-2011. Beliau sampun sepuh-sepuh ya Pak. Haji ini tahun 2010-2011 ya. Katanya masih di bawah 30 juta waktu itu. Tapi beliau ini masih menyambung tali silaturahmi, sering pengajian sebulan sekali, dan kemarin itu piknik ya, ke Pantai Selili ya, Gunung Kidul, terus kula diken ngisi pengajian nih. Lah niku sepanjang perjalanan Pak niku bis niku sing disetel ya. Isinya tentang zikir terus nggih. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ketoke kelingan zaman biyen haji niku ya. Zaman haji kan ning jero bis niku kan nek sing dadi karong nggih, ketua kamar ya. Itu kan berdiri bagikan makanan, bagikan minuman ngoten Pak nggih. Nek jenengan umroh nggih mungkin nggih kados mekaten bagikan albaik, makanan ayam Timur Tengah niku.
Nah kemarin ketika beliau berdiri itu langsung kayak keinget gitu, wah aku tadi kelingan zaman biyen haji yang ini gaweanku ngadeg ning tengah bis ini kemudian bagi-bagikan makanan ya. Maka dengan seiring perjalanan kita ya selalu diiringi dengan zikir itu berbeda Bapak Ibu dengan perjalanan yang tidak diiringi dengan zikir ya. Pramila rumah tangga kalau disinai dengan zikir, suaminya berzikir, istrinya berzikir, anak-anak berzikir, insya Allah Pak tidak gampang bagi kita tersulut emosi. Oh saat ini ngeri-ngeri loh Pak Bu, berita-berita ini sidik-sidik diobong, sidik-sidik ditusuk, sidik-sidik. Jadi sampai kemarin ada jamaah saya itu tanya, Ustaz gimana ini Ustaz, saya mengalami KDRT ya, barusan saya ditonjok suami saya ya kan, ditonjok bagian mata sampai akhirnya katanya biru-biru. Wah kalau sudah kayak gitu ya harus minta bantuan profesional Mbak ya. Saya ya nggak bisa ngasih bantuan ya, karena itu urusan domestik. Kalau panjenengan mau ya silahkan ke lembaga-lembaga yang bisa mengadvokasi ya. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu nggak mau urusan dengan pihak ketiga karena terlalu ruwet dan terlalu jelimet ya. Makanya selesaikan dengan zikir, banyak-banyak berzikir di rumah kita ya. Maka orang-orang yang hatinya tenang, hatinya tentrem itu adalah orang-orang yang biasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yakni orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baru kapan itu ada anak muda bunuh diri kelas loro SMA ya, ternyata terlibat pinjol Bapak Ibu ya. Makanya kadang-kadang pinjaman online ini kita guamping langsung mulai di 10 juta tapi mikirnya memet nih Pak ya. Makanya oleh karena itu monggo di rumah kita ini kita perbanyak zikir, kita banyak-banyak menyebut asma Allah agar kemudian urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Maka saya sarankan ibu bapak monggo panjenengan kalau pas Car Free Day ya, atau mungkin kan numbaske anake teng online tasbih digital nih Pak. Jadi kan dengan tasbih pakai biji ya, subhanallah 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 subhanallah. Nah sekarang ada tasbih digital tinggal dipencet subhanallah 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 subhanallah. Mungkin Pak kalau penjenengan sampai mungkin ngagem driji sosok lali ya, subhanallah subhanallah subhanallah. Ini mau tekankan dia ya kan, balani meneng. Tapi kalau pakai digital itu 33 ketok layari itu enak, murah Bu, balik 15.000, 25.000 atau 10.000. Mungkin di Car Free Day, mungkin di Pasar Kliwon sana banyak ya. Dibawa aja kemana-mana ya. Saya kemarin ketemu sama seorang temen ya, beliau dari DT Peduli ya, ngejak kerja sama kajian. Itu saya lihat cincinnya itu ora kaya wae dhewe nganggo akeh ngoten Pak. Cincinnya itu cincin tasbih digital ya. Jadi beliau selalu menggunakan tasbih digital dalam kondisi apapun ya. Nah ini penting Bapak Ibu ya, untuk membantu menenangkan hati kita di era kados mekaten nggih hawane napa-napa sepi, barang-barang larang-larang kabeh do sambat nggih. Maka kula panjenengan sami memenuhi rumah kita dengan berzikir. Maka Bapak Ibu, rumah ideal bagi seorang mukmin itu kriterianya ada 3. Marhamah,
dipenuhi dengan rasa cinta, anggota keluarganya saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian mutmainnah, ya, dalam kondisi tenang, saling menenangkan satu dengan yang lain, mutmain, saling percaya. Kemudian mubarakah, saling memberikan keberkahan satu dengan yang lain. Makanya Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah, dia akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah yang gelap gulita. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, dia akan menjadi gelap bagi para penghuni-penghuninya. Pramila ma'asyiral muslimin, seorang ulama bernama Imam Al-Fudail bin Iyad saja mengatakan seperti itu. Maka mungkin ya Bapak Ibu kundur saking masjid, kita usahakan bahwa rumah-rumah yang kita miliki ini betul-betul menjadi rumah-rumah yang sering kita gunakan untuk zikrullah. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dalam sebuah hadis, perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah dan rumah yang tidak ada zikrullahnya itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Pripun Bapak Ibu, wong urip. Wong urip bisa napas. Orang hidup bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol, ya, bisa menyapa. Pripun budhe, kabari sehat, alhamdulillah. Kalau orang mati nggak bisa ngapa-ngapa Bapak Ibu. Maka rumah kalau di dalamnya banyak zikrullah, nyaman di dalamnya, mau beraktivitas, mau tiduran, mau istirahat, ya, ngerejekeni, ya, ngeberkahi, ya, menjadikan sebuah baiti jannati, ya, rumahku surgaku. Jangan sampai wong lanang kok malah pengen lunga wae. Apa to dhewe ora tau mulih omahku neraka. Lah niku bahaya, nggih. Angger mulai tagih duit tok, bojoku isone njaluk tok, ya. Makanya rumah harus dibikin banyak zikir kepada Allah. Yang keempat, tanda rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang nopo Bapak Ibu, yang selalu dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, surat Yunus menika surat ingkang nomor 10 ayat nomor 57, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu apa? Satu, mau'idhah, pelajaran. Sudah datang kepada kita pelajaran, yakni dalam bentuk Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum wa shifaa'un, dan obat lima fis sudur, di dalam hati atau dada-dada kita. Setunggal Quran itu berupa apa? Mau'idhah, ya, pelajaran. Yang kedua, Quran bisa menjadi syifa, ya. Syifa menika obat, ya. Mulane enten rumah sakit jenenge rumah sakit asyifa, ya, maksudnya rumah sakit yang bisa mengobati atau prasarana pengobatan, ya. Kemudian kalau kita doakan orang sakit, ya, Allahumma isfi antas safi, ya. Sifaan la sifauk, sifaan la yughadiru saqaman, ya. Syifa itu adalah pengobatan lima fis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam dada kita, hasad, dengki, benci, anyel, serai, ya. Wahudan, hudan itu apa Bapak Ibu? Petunjuk, ya. Warahmatun, ya, dan juga rahmah lil mukminin, untuk orang-orang beriman. Pramila umaya wedi niku nggih diagendakan untuk dibacakan Quran, ya. Dibacakan Quran yang kenceng, nggak apa-apa ibu-ibu. Kalau panjenengan mungkin sedang di rumah, bapak sudah berangkat, anak-anak juga sudah sekolah semua, bismillah,
dikancani kali bacaan Al-Qur'an. Bisa panjenengan baca sendiri atau bisa disetelke murotal. Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidud dolimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmah bagi orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang dolim hanya akan menambah kerugian saja bagi mereka. Pramila monggo Bapak Ibu rahimakumullah menawi kula panjenengan sami kepingin supados rumah kita itu bercahaya penuh dengan keberkahan, maka Rasulullah mengatakan sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sinar yang tidak akan pernah padam. Maka oleh karena itu janganlah kalian, kata Nabi, menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lah kok kuburan pripun Bapak Ibu? Karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Pokoknya silahkan, kalau panjenengan misalnya di rumah omah iki kok hawane panas banget ya Pak, kipas angin wis papat lho. Tak uruke kabeh kok cek panas kaya ngene nggih. Ya, mungkin yang membuat panas bukan cuacanya, tapi yang membuat panas karena rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Yang kelima, Ibu Bapak rahimakumullah, ciri rumah yang diberkahi adalah rumah yang mengurusi anak yatim dengan baik. Misalnya panjenengan nggadahi sedulur ternyata bapak ibunya berpulang atau mungkin salah satu di antara keluarganya berpulang, maka mungkin kalau ada kelebihan rezeki kita ikut membantu merawat, membesarkan, mendidik anak-anak yatim. Fa insyaallah Bapak Ibu, rumah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, masyaallah muslimin, ini menika rumah yang selalu dijadikan untuk menjamu dan menghormati tamu. Alhamdulillah awake dhewe niku sosok malah ngeten nggih, Pak. Aku tak mampir ya, Mbak, gitu ya. Ora usah omahku reget ya kan. Aku ora ndek apa-apa, ndek banyu putih tok, serasa mampir ning omahku. Padahal kalau rumah itu kita ada tamu, mulane wong Jawa niku nggih sae nggih, Pak. Dulu kita diajari sama bapak ibu kita itu kalau misalnya beliau ketemu sama temannya, ayo Mbak mampir, meskipun cuma basa-basi ayo Mbak mampir tenan, jangan waduh aku mau tak pikir jane basa-basi malah mampir tenan kayak karindo ke siji, super mini kari siji, arti suku apa ini? Sukuane Pak Tombian kari nopo niku marning wis mambu Makanya rumah kalau itu sering dipakai untuk menjamu tamu, maka tamu ini datang membawa rahmah, dia pergi mengambil balak-balak atau musibah-musibah dari diri kita. Maka seneng mawon nggih Bu nek enten tamu nggih. Namun boleh ngabari sih Assalamualaikum Ustaz, kami nanti mau ke rumah Ustaz kita sebagai orang rumah tanya dulu, ngapunten Mas, nanti mau berapa orang ya? Oh 4 orang Ustaz, 4 orang. Kita ngomong sama istri, Mi, nanti akan ada tamu 4 orang. Oh ya siap Tapi kadang-kadang anak-anak mahasiswa itu kalau Ustaz, nanti saya sama teman-teman mau ke rumah berapa Mas? 10 orang Ustaz. Lumayan juga ini banyak Tapi kalau kita niatnya Bapak Ibu ingin menjamu tamu maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Itulah kenapa di dalam Islam tamu itu diberi batasan bertamu. Bertamu itu maksimal 3 hari atau lebih dari itu menyusahkan atau merepotkan si tuan rumah.
Ya, 3 hari jenengan tinggal di absen mawon, 3 hari teng bapak niki, 3 hari teng bapak niko, 3 hari teng bapak niko. Wah, ini mertamu terus niki nggih. Karena umat Islam itu diajarkan oleh nabinya untuk memuliakan tamunya. Panjenengan dulu pernah kita sampaikan nggih, kalau ada salah satu amal yang sedekah yang paling tinggi namanya adalah isar, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada dirinya. Ketika didapati akan ada tamu, maka suaminya bilang kepada istrinya, "Bu, gawe panganan sing akeh." Lah bane mboten enten lho, Pak. Panganan namun sekedhik. Akhirnya kemudian ya wis sing penting gawenan tinggo menjamu tamu. Akhirnya betul tamunya datang dan ternyata bahan makannya tidak cukup. Akhirnya sama suaminya dipersilakan masuk, disuruh duduk, jamuannya ditaruh di depan. Lalu kemudian lampunya dimatikan. Loh Pak, kok dimatiin nonton apa? Nonton apa? Kersane sahdu ya, makan dalam kondisi gelap-gelapan. Nah, niku ternyata sing di omah niku mboten melu madyan, sing madang gur tamune tok. Kersane napa cukup nggih. Muam sing tamune maam tenanan, sing di omah gur muam mboten tok ya. Enak mboten wae, enak jangan iki nggih iki tempene enak ya Pak, sing mangan tempe gur tamune nggih. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika tamu datang pada suatu kaum, maka dia datang dengan membawa rezeki. Ketika dia keluar dari kaum, maka dia keluar dengan membawa pengampunan dosa-dosa bagi dirinya. Ya, beliau juga mengatakan sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah untuk seseorang di antara kamu selama hidangannya masih diletakkan, belum diangkat untuk disimpan. Pramila nggih Bapak Ibu ya. Kalau kita bertamu ya setidaknya kita mencicipi apa yang sudah dihidangkan. Monggo le ya pemenang pas bakdo niku nggih wah kabeh kon mangan lontong opor ya sak kang lontong opor kabeh dugi mriku jenengan wis iso ngadeg ya. Dayek-dayek nggih kula nyicipi mawon nggih soal niku pun kathah nggih. Barang siapa memberi makan kepada seorang muslim makanan yang diinginkannya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Okay. Tapi hal ini, dalil ini jangan kemudian menjadikan kita opo. Okay. Pak kula tak dolan ngene jenengan nggih, mungkin saged mantokke bakso nggih. Ya. Napa mie ayam nggih mboten napa-napa. 7 Bapak Ibu. Ciri rumah yang diberkahi adalah rumah yang selalu didatangi oleh orang alim, mereka yang punya ilmu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian itu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Imran ayat 18. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan lalu dia merasa senang dengannya, maka Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Sumbernya di kitab Lubabul Hadis. Maka Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadikanlah rumah kita ini sebagai rumah yang terbuka untuk orang-orang yang berilmu, agar kita mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu beliau. 8, ciri yang ke-8 adalah rumah yang difungsikan sebagai majelis ilmu. Saat ini pun kata nih Bapak Ibu, rumah Quran, rumah ilmu, garasine ra kanggo nggih, mobilipun mboten enten, dibuka, dicat, diresiki, diparingi karpet, kasih kipas angin, ya, kasih wewangian, tulisi rumah Quran, tempat ibu-ibu untuk belajar Al-Quran. Nabi SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam satu majelis ilmu tanpa pegang pena, tanpa menulis satu huruf pun lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah seorang berilmu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu
daripada kamu beribadah 1000 tahun. Pramila tiyang biyen niku Pak nggih, para sultan zaman dulu itu sangat menghargai para pemilik ilmu. Ada seorang sultan mendapati anaknya pulang ngaji, ditekoi, kamu ngaji tadi belajar apa? Saya belajar Al-Fatihah. Sudah bisa? Bisa. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, bapaknya ini senang banget Bapak Ibu nggih. Langsung dia berlari ke belakang, tanya kepada budaknya, wahai budakku, berapa jumlah unta yang aku miliki di kandang ini? Wahai sultan, yang ada di kandang ini jumlahnya 10.000 ekor unta. Maka wahai budakku, berikanlah seluruh unta yang ada di kandang ini kepada guru ngaji anakku, karena dia telah mengajarkan Al-Fatihah yang nilainya lebih besar daripada cuma sekedar 10.000 ekor unta. Masya Allah. Okay. Yang ke-9, Bapak Ibu, rumah yang diberkahi adalah rumah yang digunakan untuk silaturahmi. Nggih senenge wong kena jatah tuan rumah itu pasti nggak repot Bu nggih. Harus begini, harus begitu, harus menyiapkan ini, menyiapkan itu. Tapi kalau rumah itu kita niatkan untuk silaturahim, tempat berkumpul keluarga, maka rumah itu akan menjadi rumah yang penuh berkah. Terakhir adalah rumah yang terdapat lafaz asma Allah agar dapat kita gunakan untuk bertafakur. Siapa yang menulis bismillah kata Nabi, lalu dia memperbagus tulisannya untuk mengagungkan Allah, maka dosanya yang kecil yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu 10 ciri-ciri rumah yang diberkahi Allah ini betul-betul bisa kita usahakan di rumah kita, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki rumah yang menenangkan jiwa. Ada marhamah di sana, ada mutmainnah di sana, dan juga ada keberkahan di sana yang bisa kita rasakan setiap harinya. Sekian kajian pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Jumatan Ustaz Badan kajian pada malam hari ini, yaitu ciri rumah yang biar diberkahi. Ya, nanti ada 1 salat, biasakan salat, terus digunakan untuk sholat, terus gunakan untuk zikir, terus apa boleh? Ayo baca Al-Quran, terus untuk apa boleh? Majelis zikir, untuk apa itu bantuan yatim, untuk memuliakan tamu, terus apapun dan sebagainya. Itu diamalkan karena penting sekali untuk biar rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kajian ini sekali lagi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita akhiri kajian keluarga Sakinah pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah